Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wina Nurutami. Saya dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 36. Di sini saya akan melakukan remedial biologi dengan membuat video tentang yang pertama, refleksi atau pembelajaran apa yang saya dapat atau apa yang saya pelajari dari pembelajaran biologi di semester ini. Yang kedua, topik apa yang menurut saya menarik. Yang ketiga, manfaat dari topik yang menarik. Yang keempat, saran dan masukan mengenai pembelajaran biologi yang menarik untuk saya. Pada semester ini, saya sudah mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Yang kedua, klasifikasi dan kehati. Yang ketiga, virus. Yang keempat, archaeobacteria. Dan yang kelima, protista. Dan juga sedikit membahas tentang jamur. Pada topik yang pertama, yaitu ruang lingkup biologi. Biologi berasal dari bahasa Latin, yaitu bios artinya makhluk hidup dan logos artinya ilmu. Jadi, biologi bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makhluk hidup. Selanjutnya yaitu biologi sebagai ilmu. Biologi sebagai ilmu memiliki satu objek kajian, yang dimana objek kajiannya adalah makhluk hidup. Yang kedua, bersifat sistematis, yang dimana adanya tingkat organisasi dan sistem klasifikasi. Yang ketiga, bersifat objektif, yaitu sesuai dengan data dan hasil pengamatan. Yang keempat, bersifat verifikatif, yang dimana harus ada pembuktian kebenarannya. Yang kelima, bersifat universal, yaitu konsisten di semua daerah. Lalu, yang terakhir adalah menggunakan metode ilmuwan, yaitu metode buku, dan dapat dilakukan oleh siapapun. Selanjutnya ada cabang biologi. Cabang biologi sesuai dengan sistem organisasi kehidupan. Ada satu, individu. Individu adalah kumpulan berbagai organ dalam MH. Contoh cabang biologinya yaitu morfologi atau kenampakan fisik organisme. Yang kedua, organisme, yaitu sekumpulan organisme yang sejenis di daerah tertentu. Yang ketiga, yaitu komunikasi. Komunikasi yaitu gabungan dari beberapa populasi di daerah tertentu. Yang keempat, ekosistem, yaitu hubungan timbal balik antara komponen biotik atau MH dan abiotik pada suatu habitat yang sama. Topik yang kedua adalah kehati dan klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan morfologi, anatomi, fisiologi, dan karakteristik genetik. Tujuan dari mempelajari klasifikasi ini adalah yang pertama, mempelajari dan mendeskripsikan ciri organisme. Yang kedua, memudahkan pengenalan organisme. Yang ketiga, menyeragamkan penamaan organisme. Dan yang keempat, menentukan kekerabatan organisme. Nah, perkembangan klasifikasi itu ada 6. Yang pertama, klasifikasi 1 kingdom. Yang kedua, klasifikasi 2 kingdom. Yang ketiga, klasifikasi 3 kingdom. Yang keempat, klasifikasi 4 kingdom. Yang kelima, klasifikasi 5 kingdom. Dan yang keenam, klasifikasi 6 kingdom. Nah, klasifikasi 6 kingdom ini yang dipakai sampai sekarang. 6 kingdom diantaranya yaitu Archaeobacteria, Halobacterium, Eubacteria Streptococcus, Protista Amoeba, Fungi Amanita, Plantae Epiprenum, dan Animalia Gorilla. Topik yang ketiga yaitu virus. Virus termasuk bagian dari mikroorganisme. Dinamakan bagian dari mikroorganisme karena merupakan makhluk hidup dengan ukuran yang hanya beberapa mikro saja. Mikroorganisme ini harus menemukan inangnya untuk bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Tanpa menumpang tubuh inangnya, ia tidak bisa mereplikasi diri. Ciri umum virus diantaranya yang pertama, arseluler, tidak memiliki sel. Yang kedua, dapat dikristalkan. Yang ketiga, mampu bereproduksi. Yang keempat, mengandung materi genetik, DNA atau RNA. Yang kelima, ultramikroskopis. Yang keenam, parasit obligat, hanya dapat berkembang biak dalam tubuh inangnya. Yang ketujuh, terdiri dari 61 famili, 21 diantaranya menyerang manusia dan binatang. Selanjutnya yaitu struktur tubuh virus.
Secara umum, struktur tubuh virus terdiri atas 4 bagian utama, yaitu kepala, isi tubuh, ekor, dan kapsid. Kepala virus memiliki kepala berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Isi kepala ini dilindungi oleh kapsid, yaitu selubung protein yang tersusun atas protein. Topik selanjutnya yaitu Archaebacteria. Klasifikasi Archaebacteria terbagi menjadi 3, yaitu halofil, metanogen, dan thermoacidofil. Ciri-ciri halofil hidup di tempat berkadar garam tinggi seperti di laut. Contohnya adalah Halopharax. Yang kedua ada metanogen. Ciri-ciri metanogen yaitu menghasilkan gas metana secara anaerob dan hidup di saluran cerna herbivore. Contohnya Methanococcus. Lalu yang ketiga ada thermoacidofil. Thermoacidofil ciri-cirinya yaitu hidup di tempat bersuhu tinggi dan pH asam seperti di kawah gunung berapi. Contohnya yaitu Sulfolobus. Materi selanjutnya yaitu protista. Protista dikelompokkan menjadi 3, yaitu protista mirip jamur, protista mirip hewan atau protozoa, dan protista mirip tumbuhan atau alga. Ciri protista mirip jamur diantaranya yaitu heterotrof. Yang kedua, memiliki hifa atau benang halus pada struktur tubuh jamur dan hifa senositik yang selnya ada banyak, tidak memiliki dinding atau uniseluler. Ada 2 kelompok yaitu jamur lendir atau Myxomycota dan jamur air atau Omicota. Selanjutnya ada protista mirip hewan atau protozoa. Ciri-cirinya diantaranya yaitu heterotrof, yang kedua uniseluler, yang ketiga klasifikasinya atas alat gerak. Yang keempat ada 4 kelompok yaitu flagella, ciliata, rhizopoda, dan sporozoa. Selanjutnya ada protista mirip tumbuhan atau alga. Ciri-cirinya sebagai berikut. Autotrof yang mengandung pigmen atau fotosintesis. Ia dapat menghasilkan makanan sendiri. Kedua, uniseluler untuk mikroalga atau multiseluler untuk makroalga. Ada 6 kelompok yaitu Euglenophyta, Chirisophyta, Pyrophyta, Chlorophyta, Rhodophyta, dan Pheophyta. Menurut saya, bab yang paling menarik ada di topik bakteri. Alasannya karena setiap kegiatan kita pasti tidak luput dari adanya bakteri, dan juga lingkungan di sekeliling kita pasti banyak sekali bakteri yang hidup. Contohnya saja, jika kuku kita panjang, pasti kita melakukan kegiatan tanpa sadar ada kotoran atau debu yang masuk. Mungkin saja di dalam kuku ini ada bakteri, namun kita tidak tahu karena tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Itu alasan mengapa topik bakteri ini menarik untuk saya. Dan juga saya masih bertanya-tanya mengapa kalau kita masak sayur bayam tidak dapat dipanaskan kembali. Apakah itu juga ada bakteri atau tidak? Itu yang membuat saya jadi tertarik dengan materi bakteri ini. Manfaat dari saya sendiri untuk mempelajari materi tentang bakteri ini sangat banyak. Saya jadi lebih tahu banyak tentang bakteri yang baik dan bakteri yang jahat bagi manusia, yang menguntungkan dan yang merugikan untuk kita sebagai makhluk hidup. Bakteri yang baik juga terdapat di Yakult, yogurt. Nah, bakteri ini juga ada yang merugikan. Nah, bakteri yang merugikan ini contohnya seperti pembusukan pada roti. Kalau kita biarkan roti di luar di keadaan yang terbuka, pasti lama-kelamaan rotinya akan mengeras, kering, dan juga kadang suka berwarna kuning gitu. Itu termasuk pembusukan yang disebabkan oleh bakteri. Jadi menurut saya materi dari bakteri ini banyak sekali manfaatnya. Saran dan masukan kegiatan belajar biologi yang menarik untuk saya menggunakan video, mungkin dari YouTube atau sumber belajar lain. Menurut saya itu lebih menarik, dan saya lebih suka kalau lihat video-video gitu dan juga diterangin sama ibu kayak gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.